Piala Dunia Qatar 2022 membawa isu LGBT di panggung internasional. Isu ini pun ikut bergulir lagi di publik Indonesia. Bersamaan dengan itu pula, isu LGBT kian memanas tatkala pemerintah Amerika Serikat mengutus Jessica Stern untuk memajukan HAM LGBTQI+. Salah satunya di Indonesia. Saat itu, Jessica Stern rencananya melakukan perjalanan ke Vietnam mulai tanggal 28 November hingga 2 Desember, ke Filipina tanggal 3 hingga 6 Desember, dan ke Indonesia tanggal 7 hingga 9 Desember 2022. Namun rencana kunjungan ini langsung ditolak sebagian besar organisasi keagamaan. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, menyatakan menolak tegas kunjungan tersebut. Pada akhirnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, mengatakan kunjungan tersebut dibatalkan. Di jajaran pejabat dan lembaga pemerintah, semua bersikap menolak LGBT. Jokowi sendiri pernah mengomentari terkait isu LGBT. Ini ia ungkapkan pada gelaran kampanye pemilu 2019 lalu. Ia menyatakan tidak akan ada pelegalan isu LGBT ketika juga menepis hoaks pelarangan azan. Tidak mungkin yang azan itu dilarang. LGBT kawin sejenis akan dilegalkan. Logikanya nggak masuk. Kita ini adalah negara dengan norma-norma agama yang sangat baik. Dalam pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM PBB 2018, Jokowi kembali dihadapkan pada isu LGBT. Perwakilan PBB mengharapkan Indonesia tidak melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Undang-undang di Indonesia juga jauh dari mensepakati LGBT. Undang-undang perkawinan sendiri hanya menyebut pernikahan antara lawan jenis. Itu artinya pernikahan sesama jenis menjadi ilegal. Ditambah lagi, Undang-undang pornografi juga melarang adanya konten pornografi bernuansa LGBT. Selain itu, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram soal homoseksualitas pada tahun 2014. Menkumham, Yasona Lauli, menyatakan di tengah larangan diskriminasi, promosi LGBT secara publik tak dapat diterima. Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa promoting secara publik itu tidak dapat kita terima. Isu LGBT hampir selalu bergulir di Indonesia dari waktu ke waktu. Data tangkapan dari Google Trends menunjukkan percakapan menyoal LGBT memuncak pada tahun 2016. Salah satunya dipantik oleh peristiwa bentrokan aksi pada Februari 2016. Kala itu, kelompok pro dan anti-LGBT sama-sama menggelar aksi di Yogyakarta. Kelompok pro-LGBT diwakili oleh aktivis HAM dan demokrasi. Sementara itu, kelompok keagamaan bernama FUI atau Forum Umat Islam juga menggelar demonstrasi menentang LGBT. Polemik LGBT pada tahun 2016 tersebut seolah menggambarkan dinamika organisasi pro dan yang anti-LGBT. Tim Kuat Baca mengumpulkan sejumlah organisasi yang ikut dalam perbincangan publik mengenai LGBT. Indikator pro dan kontra terlihat dari sikap atau pernyataan organisasi. Secara umum, kelompok anti-LGBT didominasi oleh kelompok keagamaan. Adapun kelompok pro-LGBT didominasi kelompok pendukung HAM. Organisasi keagamaan yang menolak LGBT diantaranya Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Parasida Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sedangkan organisasi yang mendukung LGBT di Indonesia, dari mulai organisasi internasional hingga nasional, mereka adalah Amnesty International, Human Rights Working Group, Human Rights Watch, Arus Pelangi, LBH Masyarakat, YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen, The Institute Criminal Justice Reform, dan SGRC UI. Di tengah derasnya penolakan dari kelompok agama, ada sebagian kecil organisasi keagamaan mencoba melawan arus.
Hal ini terlihat pada sikap dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang tampak berpihak pada LGBT. Ini terlihat dari pernyataan pastoral PGI pada 2016. Surat ini ditandatangani oleh PDT Heriete T. Huta Barat Lebang selaku Ketua Umum dan PDT Gomar Gultom sebagai Sekretaris Umum. Pro kontra keberadaan kaum LGBT masih terus bergulir. Ketika mayoritas organisasi keagamaan menolak adanya LGBT, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau yang disingkat PGI memilih untuk melawan arus. Lantas, apa yang mendasari PGI untuk menerima keberadaan para kaum LGBT? Surat pernyataan pastoral PGI terkait LGBT sudah diterbitkan sejak tahun 2016. Hingga sekarang, sikap PGI tidak berubah untuk menerima LGBT sebagai realitas di masyarakat. Baik, jadi PGI tidak berubah dari sikapnya semula terkait dengan pernyataan yang pernah dikeluarkan tahun 2016. Ya. Tindak lanjut dari surat pernyataan tersebut, PGI menggelar sidang Majelis Pekerja lengkap PGI pada tanggal 27 hingga 31 Januari 2017 di Salatiga, Jawa Tengah. Dalam sidang resmi, sidang Majelis Pekerja lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Salatiga pada waktu itu, PGI, MPH PGI maksud saya adalah Majelis Pekerja Harian PGI, itu menjelaskan kepada anggota-anggota sinode gereja bahwa tujuan pernyataan itu apa. Dan PGI tidak hendak menyamaratakan semua pendapat gereja-gereja. Pernyataan PGI ini mempunyai latar belakang. Organisasi ini memandang banyak diskriminasi yang dialami LGBT sehingga mereka harus bersikap. Ya, pada 2016 itu yang melatar belakangi menjadi konteksnya karena ada banyak sekali penolakan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Dan PGI melihat bahwa dari aspek kemanusiaan, kelompok ini tidak patut untuk ditolak. Tidak boleh sebetulnya untuk didiskriminasi. Laporan LBH Masyarakat menyebutkan komunitas LGBT paling banyak mendapatkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM pada tahun 2018 dengan 234 korban. Yuli Ristinawati dari Arus Pelangi mengatakan risetnya menemukan 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi. PDT Hendrik Lakro menjelaskan tujuan surat tersebut untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mendiskriminasi LGBT. Agustus 2012, Mimi Wadia Makassar 27 tahun digusur oleh sekelompok anak muda yang mengendarai sepeda motor. Tujuan utamanya adalah untuk membangun semacam awareness bagi khalayak ramai atau kepada berbagai pihak bahwa kaum LGBT itu adalah sebuah realitas yang tidak boleh didiskriminasi. Pasca terbitnya surat pernyataan ini, sebagian besar gereja anggota PGI melayangkan penolakan karena menganggap PGI menerima perkawinan sesama jenis. Banyak gereja yang anggota PGI yang menolak karena mereka lebih melihat arah seolah-olah PGI itu punya arah untuk menerima perkawinan sejenis. Ya. Jadi padahal belum ada pembahasan sampai di tingkat seperti itu. Gereja Betel Indonesia misalnya mendesak untuk mencabut pernyataan pastoral PGI dan meminta sidang Majelis Pekerja lengkap istimewa segera diadakan. Menanggapi penolakan internal, PDT Hendrik Lokra menjelaskan PGI meminta gereja-gereja anggota untuk melakukan kajian dan menyampaikan pandangan teologinya. Kita mempersilakan mereka untuk melakukan kajian-kajian ya. Jadi itu kan terbuka, yang namanya diskurs itu terbuka untuk menyampaikan pandangan-pandangan.
Kita terbuka untuk menyampaikan pemikiran kita, pandangan teologi kita, it's okay. Pandangan teologi Kristen umumnya melarang persoalan LGBT dengan mengutip kisah warga kota Sodom dan Gomora. Tapi banyak orang melihat bahwa ini peristiwa Sodom dan Gomora itu semata-mata sebuah kutukan karena terjadi kehidupan seksual yang sudah melangkahi kebiasaan-kebiasaan, bahkan perkawinan sejenis, hubungan sejenis dilakukan situ. Itu alasan sehingga Sodom dan Gomora itu terjadi bencana. Namun, Pendeta Hendrik mengatakan ada perspektif lain di Alkitab terkait LGBT yang berbeda dari perspektif umum. Ada orang yang mayoritas, ada orang yang sangat jumlahnya dari segi jumlah cukup banyak dan menolak kehadiran dari kelompok-kelompok yang jumlahnya sedikit. Itu artinya kita tidak menerima realitas keberagaman kita. Menurutnya, penolakan akan kelompok minoritas berarti menolak realitas keberagaman yang sudah ada di masyarakat. Ada orang yang mayoritas, ada orang yang sangat jumlahnya dari segi jumlah cukup banyak dan menolak kehadiran dari kelompok-kelompok yang jumlahnya sedikit. Itu artinya kita tidak menerima realitas keberagaman kita. Peneliti Departemen Antropologi UI, Irwan Martua Hidayana menilai, keberagaman gender dan seksualitas sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Ini tercermin dalam orang Bugis yang punya 5 jenis gender, masyarakat Toraja yang mengakui adanya gender ketiga, Oburake, Tambolang, hingga sebagian suku di Tenggara Papua yang mengadakan ritual homoseksual. Di Jawa Timur, pertunjukan tari reok Ponorogo menampilkan penari warok dan gemblak yang sesama jenis dan diperbolehkan berhubungan seksual. Menurut PDT Hendrik Loka, PGI punya alasan dibalik keyakinan untuk berpihak terhadap LGBT meski sadar akan membawa kontroversi. Ini potensial kalau tidak disikapi potensial menjadi preseden untuk orang melakukan tindak diskriminasi terhadap kelompok ini dan dia tidak punya tempat untuk membela diri. Selain itu, surat pernyataan tersebut PGI yakini sudah melalui kajian berbasis ilmiah. Dan itu sudah berdasarkan diskusi-diskusi, kajian-kajian, bahkan ada beberapa referensi yang dipakai yang melihat bahwa ini kan kecenderungan genetika dan dia bukan sebuah penyakit sosial yang harus dikutuk atau apa. Kalaupun dia sebagai sebuah penyakit sosial, tidak perlu dikutuk. Dalam surat pernyataan 2016, PGI mengutip pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia atau dalam singkatan PPDGJ 1 tahun 1983 dan PPDGJ 2 tahun 1985 yang menyebutkan LGBT bukanlah suatu penyakit kejiwaan. Kehadiran PGI di tengah derasnya arus penolakan terhadap LGBT dari hampir seluruh organisasi keagamaan menjadi anomali tersendiri. Baik pihak pro maupun kontra sama-sama memiliki dasar dalam menyikapi LGBT. Perdebatan ini seperti tidak usai, lantaran pemerintah yang memiliki sejumlah peraturan dalam menyikapi LGBT tidak membubuhkan sanksi pelarangan.